kita baca bergantian seperti kemarin. Kita baca bergantian. Doa Musa abdi Allah. Jadi tidak banyak mazmur yang diberikan kepada Musa. Kita bersyukur ada satu mazmur 90 yang sangat terkenal ini. Saya baca seperti cara kita biasa membaca berganti-gantian. Yang di luar bagi saya. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami sebelum gunung-gunung dilahirkan. Engkau mengembalikan manusia kepada debu, sebab di matamu 1000 tahun Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu. Ya, luar biasa ini. Ini kontras ini, supaya jangan ada di antara kita merasa ada dosa yang Allah abaikan. Makanya memang jawaban dosa hanya ratapan, itu yang terbaik. Dan ini mazmur ratapan. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Masa hidup kami 70 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami. Iya, kalau kita lihat tema yang diberikan panitia adalah kefanaan dan kekekalan. Kalau Profesor Anderson, salah satu penulis mazmur, dia mirip juga sama panitia. The eternal God and mortal man. The eternal God and the mortal man. Kefanaan dan kekekalan. Dan kalau kita lihat Mazmur 90 ini menjadi salah satu mazmur yang terkenal. Betul? Paling tidak bagi orang yang berulang tahun 70. Iya. Sering itu diambil itu. Ya, ayat berapa itu? Ayat 10. Ya. Saya sudah berapa kali khotbah di 70 tahunan orang. Mudah-mudahan saya punya waktu itu nanti. Yang khotbah nanti Bang Niko atau Bang Peter. Ya. Mudah-mudahan itu ya. Supaya kita bisa terus saling menguatkan. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami hidup 80 tahun. Jadi kalau orang umurnya panjang, ini selalu diambil itu. Belum ada di antara kita yang 70 ya. Jadi jatahnya masih lumayan banyak kalau begitu. Nah, jadi masuk sekali mazmur ini buat kita. How to manage, how to prepare our life up to the maximum, to the best. Sekali lagi ini diberikan atas nama Musa. Tidak banyak mazmur diberikan kepada Musa, dan kita bersyukur ini salah satu yang tadi malam kita bahas. Asaf.
Di dalam komunitas Yahudi ini sudah menjadi mazmur yang sering digunakan. Nah, puji Tuhan, saya bersyukur sekali. Tadi kita menyanyi dari Mazmur 90, ya, itu menjadi nyanyian ratapan jemaat. Ya, jadi melalui Mazmur ini mereka beratap, melihat kefanaan mereka, diperhadapkan dengan Allah yang kekal. Ketidakberartian mereka sebagai debu, sebagai rumput, itu semua gambaran-gambaran yang tidak punya arti. Ya, kita nggak terlalu kaget melihat debu, bukan? Kita nggak kaget juga melihat rumput. Terlalu banyak itu. Hilang, lenyap, itu nggak ada apa-apanya. Makanya itulah kita ini. Tetapi karena anugerah Allah, kita akan kembali kepada kekekalannya. Disitulah kita berarti. Makanya nilai the value of man hanya ada ketika dia percaya kepada Tuhan. Eke homo, lihatlah manusia itu. Betul itu. Saya merasa kalau bisa memang umur ini 1000 tahun, saya akan terus berkhotbah dan berkhotbah. Itulah sebabnya anak-anak saya ada di sini. Saya selalu berkata, jangan pernah kehilangan fokus. Hidup kita dipanggil untuk kekekalan. Kalau Papa bisa minta kalian semua jadi pendeta, tapi kalaupun tidak pendeta, lakukan pekerjaan pendeta. Anak saya si Billy berkata, Papa rela nggak sih kami ini tidak pendeta? Rela juga. Saya bilang begitu. Kayaknya kurang ikhlas. Saya bilang, dari mana toh? Jangan gitu loh. Memang namamu Billy karena 2 minggu setelah Papa menikah, Papa ke Amsterdam tahun 86. Saya terpukau melihat figur Billy Graham. Dan diam-diam saya berdoa, Tuhan, kalau di Amerika ada Billy Graham membawa 164 negara, 14.000 di konferensi terbesar di Amsterdam untuk memuji Tuhan. Setiap kali kami menyanyi satu lagu selalu itu haleluya, haleluya, haleluya. 14.000 orang. Jesus name above all names, beautiful Savior, my glorious soul, Emmanuel, God is with us. Dan seterusnya, wah, saya rasa kemuliaan bagi nama Tuhan. Seperti kita sedang di suasana yang beda sekali. Padahal Amsterdam kita tahu sarang dosa ini. Lalu saya pikir, Tuhan, saya baru menikah 2 minggu. Kalau di Amerika ada Billy Graham, biarlah di Indonesia ada Billy Sagala. Gitu. Nah, apakah jadi pendeta itu terserah Tuhan? Nah. Dia bilang, saya mau jadi orang kaya, Pak. Ikhlas nggak? Ikhlas. Boleh tahu nggak kenapa orang kaya? Saya selalu melihat Papa itu pusing soal persembahan, soal dana, soal dana. Saya tidak mau, saya mau bekerja. Oh bagus, itu juga bagus. Kau konglomerat Kristus. Saya bilang gitu. Kalau saya punya 30 miliar uang sekarang, banyak hal saya bisa lakukan di Samosir sana. Saya sudah minta sama Tuhan. Sudah terkumpul kira-kira 1,5 miliar. 28,5 miliar lagi. Saya berkata, kalau Tuhan mau 30 miliar. Terlalu sedikit bukan? 30 miliar. Bagi Tuhan, bukan saya. Begitu. Saya rutin khotbah di Paramount yang membangun Serpong itu yang Paramount kan cuma 2 yang bangun itu, Sumarekon dan Paramount. Ya, saya dijadikan mereka menjadi pendeta mereka meskipun saya tidak mau. Ya, tapi saya akan bantu sebisa-bisa saya. Mereka berkata penjualan kita tahun ini 2,3 triliun. Jadi bergerak triliun. Jadi kalau saya bicara 30 terlalu sedikit. Tapi ya semuanya kita persembahkan kepada Tuhan. Abdial, iya. Apa artinya Pak? Hamba Allah. Nah kan udah hamba Allah kan, udah pendeta kan. Nah gitu. Ya pokoknya ya hamba Allah, jadi profesor di UI tetap hamba Allah. Gitu. Stefan mahkota. Nah kan Alkitab lagi itu kan, yang rela sampai mati itu kan. Itu Stefan, Filipus penginjil kan, semuanya udah di situ. Lydia semua kan, Ekaristi, Lydia, Risti, putri saya. Jadi semua udah, iya semua di situ. Itu urusan kalian. Saya yang Tuhan kasih titipkan kalian. Saya sudah mendoakan, namamu sudah melekat bahwa kamu tidak bisa lari dari itu. Kalau kamu tidak menjawab itu urusanmu.
Kemarin ada yang berkata, ih suaranya nyanyi bagus, lebih bagus dari abang. Dalam hati saya, tergantung siapa yang mendengar. Tergantung siapa yang mendengar. Oh iya dong, itu yang subjektivitas itu. Betul. Suara Bang Hubert bagus nggak tadi? Di telinga Nusa, itulah suara terbaik di bawah kolong langit. Dan itu bagus, itu bagus. Jangan selalu masakan orang lain lebih enak, ya? Suami orang lain lebih ganteng. Selalu kita bilang, perutnya biarpun buncit, makin ganteng suami. Ya. Dan Mazmur 90 ini adalah doa. Nah kita tahu doa. Kalau udah bicara doa, itu alumnus, saya bilang alumnus ya, singular ya, alumni zaman. Alumnus dan alumni itu tidak bisa lepas. Saya tidak melihat ada alumnus yang bisa survive tanpa doa. Udah doa pun, saya melihat serangan itu makin besar. Serangan itu makin besar. Makanya nggak terlalu kaget saya kalau dengar alumnus ini jatuh, keluarga ini konflik, keluarga ini mau cerai. Ini kami lagi ditunggu ini hari Rabu ini. Ada keluarga bermasalah. Istri saya bilang, kapan dong Pak? Kapan dong Pak? Bola panik saya ditanyai. Saya bilang, tuh sebenarnya nggak ada satu kapan pun yang saya bisa kasih. Tapi kalau udah penting banget, dia sudah atur aja hari apa. Lihat agenda saya kosong, tulis di situ. Saya bilang begitu. Jadi tidak gampang. Masih syukur itu dicari pendeta. Ada orang nggak mau lagi cari pendeta. Ada. Suami datang, nangis sampai saya udah ngantuk itu jam 11. Udah jam 11 udah mau ngantuk saya sampai saya lihat dia cara begini saya di kafe yang tutup jam 2 pagi. Jadi sengaja dia cari itu supaya bisa ngomong lama. Ditunggu nggak bisa. Oh, saya bilang ngajar, khotbah, ngajar. Habis hari itu jam berapa? Habis hari itu 9.30. Saya tunggu sesudah itu Bang Kati. Akhirnya ketemu lagi. Ngomong jam 10, jam 11. Udah mulai ngantuk saya. Saya ganjal mata saya. Terus dia bilang, abang udah capek ya? Iya juga sih. Saya akan lakukan apa yang terbaik. Dulu saya SMS istrinya. Karena memang saya kenal. Ngobrol. Tidak ada yang tidak bermasalah. Suamimu sangat sayang kepadamu. Dia melakukan semua. Saya dengar yang pegang kartu kredit itu juga kamu, mobil juga kamu. Jadi dia sangat sayang. Jangan katakan tidak sayang. Dia sangat kehilangan kamu. Coba kami berbicara. Terus dia mengelak, terus sangat dimulai dari sangat sopan sampai kalimatnya begini. Pak Pendeta tidak usah lagi kasih saya ayat. Bapak kasih saya 1000 ayat nggak ada gunanya. Saya sudah terlanjur berhubungan dengan pria lain. Saya bingung, kok bisa? Tapi sekarang nggak bingung lagi saya. Oh iya, nggak bingung lagi saya. Saya dulu bingung gitu. Karena apa? Perlahan-lahan dia masuk. Akhirnya dicengkeram. Jadi selama bisa kita tampik, ada saatnya bisa ditampik. Ya, berapa hari yang lalu saya khotbah di GKY retreat mereka. Kita bahas bagaimana dosa perlahan-lahan menjerat. Jadi saya berkata, ada dosa yang bisa dilawan dengan argumentasi. Misalnya Yusuf berkata apa? Jangan gitu dong, Nyonya Potifar. Semua ini sudah dikasih tahu Tuhanmu kepada saya. Tapi kau kan nggak dikasih kau. Karena kau istrinya. Dia argumentasi begitu. Dan lagi, bagaimana aku bisa melakukan kejahatan yang sangat besar ini di hadapan Allah? Tapi bagi Nyonya Potifar dia nggak peduli Allah. Mazmur 73 orang fasik kemarin. Maka apa yang diatur? Oke, anak muda ini kayaknya bisa ini. Cuma dia malu-malu tapi mau gitu. Akhirnya Nyonya Potifar dibikin peraturan liburkan semua karyawan. Itu pasti libur itu kan? Kenapa cuma dia ada di situ? Diliburkannya tuh, besok bonus gitu kali ya. Hari libur apa ini? Nggak ada hari Israel. Kita buat ada. Akhirnya apa? Nggak datang lagi. Begitu nggak datang, dilihatnya seperti sedia kala si Yusuf yang ganteng itu
langsung dipeluk dia dengan erat, pegang bajunya. Masih ingat itu cerita itu? Dia kalau lihat itu hanya lari dia. Dia nggak bilang jangan gitu dong. Jangan dipegang dong. Nggak dipegang aja gua udah tergoda. Apalagi dipegang, kan nggak begitu dia. Dia lari saja. Jadi ada orang berkata, kalau kamu tahu kamu nggak bisa berenang, hati-hati pilih tempat renang. Itu, iya dong. Jangan gaya dada, begitu cemplung dada itu. Jangan gaya dada ke Danau Toba. Jangan di kolam renang itu kan yang 1 meter di bawahnya gitu loh. Oh iya. Oh iya. Ada orang berkata, aku mah biasa pergi ke panti pijat, itu santai saya. Oh saya mah biasa itu ke diskotik. Ya bagimu biasa, bagi orang nggak biasa. LSD orang tanya saya, sejauh mana batas kemesraan? Saya bilang, kau yang tahu batasmu itu apa? Ada orang baru pegang tangannya udah kesetrum dia. Ya. Ada orang dipeluk nggak ada apa-apa. Oh iya, kalau saya dulu waktu pacaran istri saya dari sini, kita konsultasi dulu. Kalau saya pegang tangan gimana? Kalau pegang rambut gimana? Ya. Kalau cium bibir gimana? Tidak boleh, nah, gitu kan? Itu. Jadi dari awal itu, karena saya belajar logam. Salah satu kekuatan logam itu adalah dia tahu di mana, bukan di mana kekuatan, titik kekuatan logamnya, tapi di mana titik kelemahannya. Ya, logam itu di situ. Bukan berapa, misalnya dicoba satu di laboratorium 37 km per menit, 49, 89. Nah nanti yang diambil bukan 89, 37-nya. Itu 37-nya. Berarti semua beban yang aman di situ bisa dia bawa. Jadi makin tahu kita kelemahan kita, makin bagus. Tadi dulu saya bilang harta tahta wanita. Ada orang harta nggak masalah, wanita nggak masalah, tapi tahta, matanya biru. Ada juga orang tahta, nggak pernah. Gue dulu di kursi aja langsung gregetan, nggak pernah tertarik. Harta nggak juga, pusing gue nyimpan duit, pusing. Bolak-balik ya bang, ngantri lagi, nggak usah. Wanita, itu. Bang Daltur bilang kemarin, gila, di Washington gue pusing katanya. Kenapa? Cantik semua. Washington dari mana itu ya kan? Padahal baru saja kami ngomong, bang, di situ nggak ada orang katanya. Nggak ada orang. Banyak orang. Oh saya baru ingat, bagi sobatku ini sensornya nggak begitu kena kalau wajah-wajah tertentu. Tapi kalau wajah tertentu ke atas, langsung dia ingat namanya siapa. Kalau kurang, dia itu kelemahanku bang, kan gitu. Ya, jadi ada macam-macam kekuatan. Saya begitu selesai dari bank, istri saya bilang, Bapak tadi ketemu Lydia Kandau ya? Enggak. Loh, saya kira kamu ngomong-ngomong. Itu loh, kalian tadi di bank, itu Lydia Kandau. Gak tahu saya. Kuliah terata aja manusia itu kan. Jalan-jalan. Jadi Bang Daltur bilang sama saya, itu beda kita. Kalau saya di balik tembok pun langsung saya tahu ada orang jalan. Ada gak Bang Daltur ya, supaya sehat ya. Istri saya bilang, kau mesti ketemu Daltur. Kau sudah 3 bulan ini gak pernah tertawa. Serius tuh, kau udah mulai sakit kayak papi gitu. Jadi mungkin istri saya sekarang mulai senang dia, puji Tuhan. Sudah mulai ketawa suami saya. Memang kalau saya nggak lagi ketawa, ingat parapat, mahasiswa baru, mahasiswa ini gitu. Banyak lah yang dipikir-pikirkan. Jadi doa. Makanya saya pun mengerti apa itu doa. Inilah yang kita lihat. Doa itu kalau kita pernah dengar, maka disebut yang sangat penting nafas kehidupan. Inilah kata seorang teolog besar, Frank Laubach. Prayer itu nafas kehidupan.
sangat penting, vital, bagian tidak terpisahkan. Well, many Christians and ordinary Christians say they pray every day, but for me, actually they never pray. Itu Frank Laubach dalam buku prayer-nya. Ya. Holsby juga bicara soal esensi doa. Kenapa dia mengatakan kita tidak berdoa? Dia berkata doa itu bukan serangkaian ucapan kata-kata plak 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 habis semacam kewajiban Kristen, bukan. Doa adalah komunikasi, dialog dari dua pribadi yang saling mengasihi. Komunikasi, dialog, bukan monolog, dialog. Ya memang benar juga. Coba kalau kita datang sama istri kita, misalnya Victor datang sama Carly, aku begini, aku begini, habis itu begini, habis itu begini. Lalu Carly mau ngomong, oke ya, saya pergi dulu kantor. Sabar. Ya, pulang kantor, dia ngomong lagi, Carly, itu tadi ya, itu bos gue ya, pekerjaannya ya. Pas mau ngomong, tunggu ya, saya ada janji sama teman. Nah kalau begini jadinya monolog, mungkin pas mau ngomong dia udah berkata, sadar, udah begitu. Ya. Jadi, tapi menurut Frank Laubach itu yang sering kita lakukan. Kita ngomong terus, kita nggak mendengar. Maka dia berkata, berdialoglah, komunikasi dialog dari dua pribadi yang saling mengasihi. Di mana di sana ada berbicara dan mendengar. Ini yang menarik ini. Frank Laubach berkata, bagiku yang paling penting bukan berbicara, tapi mendengar. Makanya ya, kayaknya di sini kalau lihat wajahnya ya, banyak di sini orang Batak kan ya. Kalau saya lihat wajahnya, orang Batak doa itu bilang doa orang Batak apa? Ada yang tahu apa doa dalam orang Batak? Doa. Tangiang. Asal kata apa? Tangi apa? Tuh. Tapi benar nggak orang Batak martangiang? Mendengar. Sekiranya martangiang, salah satu yang dikoreksi adalah apa? Kau sudah jauh dari esensi melayani. Kalian sudah berebut berkuasa, hierarki, pendeta resort, preses, direktur. Kalau itu turun, saya berkata tidak ada itu dalam Alkitab itu. Di dalam Alkitab panggilan termulia apa? Melayani. Melayani. Seumur hidup saya nggak pernah berpikir mau jadi apa saya. Apapun saya suka melayani. Karena itulah avoda. Avoda, itu apa itu avoda? Mazmur 100, bahasa Ibrani avoda. Avoda itu sembah. Tapi bukan cuma sembah. Avoda itu melayani. Itu satu kata untuk dua arah. Makanya terjemahan bahasa Inggris ada yang menerjemahkan worship him with praise atau serve him. Apa yang terjadi? Karena ada dua cara menerjemahkan. Jadi avoda itu vertikal, worship, avoda itu juga ketika obey, ketika melayani dia. Makanya bagi orang Yahudi yang benar, mereka bukan knowing God, bukan knowing about God, tapi knowing God, ada personal relationship. Ketika mereka menyembah Allah karena mereka kenal. Ketika mereka menyembah Allah itu akan pergi nanti pada penyembahan melalui ketaatan, melalui keputusan setiap hari. Saya tidak lakukan ini, hanya melakukan ini. Saya lebih suka melakukan ini meskipun pilihannya aku lebih tidak suka personally. Tetapi karena saya tahu didorong, digerakkan oleh Rohmu, saya akan lebih suka. I know this is to fulfill your will. Saya sangat suka lagu Tuhan, ku mau menyenangkan. Sering saya nangis menyanyikan itu. Kalau nyanyi menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tadi kita nyanyi mengenai penyembahan. Saya berkata, Tuhan, biarlah kami menyembah
bukan hanya unsur vertikal, tapi juga horizontal. Kalau saya melihat orang banyak mengaku melayani di gereja-gereja tradisional, Tuhan, mereka janganlah biarkan mereka hanya avodah, sibuk-sibuk, tapi tidak ada vertikal avodahnya. Biarlah yang avodah vertikal ditunjukkan juga dalam ketaatan horizontal. Dan biarlah mereka yang sibuk horizontal, setiap uang yang dikeluarkan, keringat yang menetes, dan semua pengabdian keluar dari avodah yang vertikal. Ini kita butuh. Jadi kalau Frank Laubach dalam bukunya pertama mengkritisi, essentially, actually, many Christians never pray. Makanya lebih baik aku datang kepada Tuhan dengan hati tanpa kata daripada banyak kata tanpa hati. Itu juga kalimatnya Frank Laubach. Mendengar, berbicara dan mendengar lebih penting bagiku adalah mendengar, tanya. Lalu dia berkata lagi, doa. Lebih bagus aku datang kepada Tuhan dengan hati tanpa kata. Kadang-kadang kalau saya merasa mumet dengan STT ini, memang waktu sebelum mendirikan rasa seluruh gampang. Janji-janji Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetapi begitu jalan, argo kebutuhan tiap bulan, itu berpikir hanya saya yang harus menjawab dengan pasti kapan gaji dibayar, berapa puluh juta, mahasiswa makan di asrama, hanya saya tahu itu. Maka satu ketika pernah saya bangun pagi, saya berkata, saya siap malu, saya akan berhenti melakukan sekolah ini. Terima kasih Tuhan, maafkan saya kalau saya salah melangkah. Tapi jikalau inilah tantangan yang berat harus saya hadapi, beri tanda konfirmasi. Saya tidak takut kesulitan, saya tidak takut tantangan. Yang saya takut, saya ragu lagi, apakah Tuhan berkenan. Jangan-jangan saya dulu terlalu euforia itu. Kira-kira 3 jam saya mau berdoa nggak bisa lagi, seperti dungu aku di hadapan dia. Mau berangkat dari tempat posisi sujud juga nggak bisa, sujud terus. Saya pikir nggak ada yang tahu perkumpulan ini. Istri pun nggak tahu, tapi saya siap Tuhan. Tapi saya bersyukur perlahan-lahan Tuhan teguhkan, Tuhan teguhkan, Tuhan teguhkan, Tuhan teguhkan, Tuhan teguhkan. Jadi memang doa. Ya teman-temannya, doa. Suka kita doa, sulit doa. Kita bersyukur kita mengakhiri dengan doa. Dan yang doa itu siapa? Musa. Kita semua tahu dong Musa ya, Nabi besar Perjanjian Lama. Itu Nabi besar Perjanjian Lama. Doa. Makanya memang kalau kita berkata kita ini adalah apa itu bahasa Latin apa? Humus apa? Humanity itu ya, kita itu begitu rendah, rumput katanya di sini. Jikalau kita sadar itu dan kita tidak berdoa, kita tidak minta kekuatan, memang itu langsung menjadi tanda we are so proud in our life. Betul. Orang yang betul-betul rohani akan betul-betul berdoa. Orang yang tidak rohani tidak akan berdoa. Maka saya bertemu dengan Elizabeth, seorang Lisa, dalam perjalanan ke Swedia dia. Kita ngomong terus. Lalu saya berkata, do you pray? No. Don't you believe God? No. Oh, fair enough. Can I know, please, the reason why you have a kind of belief? Oh, tolong kasih tahu saya. Well, I don't need God. I'm strong enough for this life. Itu dia, itu. I'm strong enough for this life. Jadi makin kita merasa I'm powerless, maka tiap pagi kita harus bersujud. Dan itu memang kalau kita baca di ayat yang ke-13 ya, kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Sayangkanlah hamba-hambamu ini, kenyangkanlah kami di waktu pagi. Mulai dengan doa. Nah, kita tahu yang namanya di Acts of Prayer
ada A, adoration, penyembahan, C, confession, pengakuan, T, thanksgiving, syukur, S, supplication, permohonan. Nah, kalau saya lihat dalam doa ini, doa Musa di pasal 90 ini, yang menonjol adalah adoration, confession, dan supplication. Tidak terlihat thanksgiving. Jadi ada saatnya kita tidak sanggup bersyukur karena penuh dengan beban doa. Mungkin karena itulah Ibu Tari Daud Tauruk menciptakan lagu ratapannya itu. Tuhan, masihkah gerangan sembahku kau terima. Jadi seperti negatif karena begitu berguna. Nah, ada beberapa hal dari Mazmur 90 ini. Pertama adalah Tuhanlah tempat perteduhan. Tadi sudah mendengarkan lagu itu dengan sangat bagus. Tuhan adalah tempat perteduhan. Ayat 1 dan sampai 2. Tuhan, Engkau tempat perteduhan kami turun temurun. Begitu dia mengatakan tesis itu, Tuhan tempat perteduhan turun temurun. Ya, kata perteduhan, kekuatan, benteng, maos, maon katanya, kata fuga bahasa Yunaninya, itu adalah sesuatu yang begitu kokoh, sesuatu yang tidak mungkin bisa digerakkan, kokoh sekali, unchangeable, unmovable. Begitu kokoh kata ini digunakan. Engkaulah itu Tuhan. Maka untuk menjelaskan itu muncullah gambaran seperti gunung-gunung sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakan. Bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Inilah Tuhan kita. Tidak ada satu hari, tahun di mana Tuhan tidak bisa menolong kita, karena Dia Alfa dan Omega. Orang Yahudi sangat mengagumi gunung. Banyak lukisannya gunung. Tadi Sumbakse, Mazmur 121 itu. Tuhan adalah perteduhanku, tolonganku. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung itu. Karena Yahudi itu konsepnya itu gunung melambangkan satu kekuatan, kekokohan. Dan dibandingkan dengan gunung itu yang kalau orang Batak bilang ngamatu dak do pianong dulu kan ngadungi. Sebelum ada gunung dia sudah ada. Itu bahasa sarkastis itu. Jadi di sini pemazmur Musa mengatakan, sebelum gunung-gunung yang nenek moyang kami itu kagumi itu, seperti menunjukkan kekokohan, kelanggengan, kekekalan, keabadian itu ada, kau lebih dahulu ada. Inilah kita di sini. Bahkan selama-lamanya, sampai selama-lamanya Kaulah Allah. Kebenaran ini seharusnya membuat kita menikmati. Backing saya adalah Allah. Anak kita turun-temurun melekat kepada Allah. Jangan pernah dukakan Allah seolah-olah ada yang lain. Allah kan katanya Allah yang cemburu, bukan? Betul. Jangan pernah dukakan. Saya berdoa, Tuhan, saya tahu kalau anak saya masuk UI bukan karena dia pintar, tapi karena dia, Tuhan memutuskan dia masuk UI. Kalau Engkau berkenan, masukkan si Billy. Kalau Engkau berkenan, masukkan Syabdi. Kalau Engkau berkenan, masukkan Stefan. Dengan caramu. Kalau Engkau berkenan, masukkan si Philip. Mereka sudah masuk semua. Dan si Risti saya berdoa, Tuhan, kalau Kau berkenan, Kau tetapkan ini, pasti dia masuk. Bagimu gampang mempersiapkan Risti mempelajari pelajaran, karena Kau tahu berapa soal itu. Sebelum ada satu soal pun ditulis oleh orang itu, bukan? Dia tahu, karena itu Tuhan bisa mengkilik-kilik si Risti. Belajar ini nggak usah, nggak perlu nanti. Maksudnya soal penguasaan. Karena kan sebenarnya kan itu begitu banyak banget. Gak semua orang dikaruniai otaknya kayak Pak Yuskan kan. Mana Pak Yuskan? Lu? Pak Yuskan nih.
Semua soal yang pernah ada di dalam buku dia kerjain. Sebelum masuk ke UI, ya, semua soal, tidak ada soal yang dia nggak baca, cari semua soal dan dia masuk ya. Jadi nggak semua orang seperti dia kan. Di Perancis pun dia doktornya cuma 4 tahun kalau nggak salah diselesaikannya itu. Tapi saya melihat sukses tidak hanya IQ. Saya berkata Tuhan bisa berdaulat ciptakan IQ orang 146 atau 164. Tapi Tuhan berdaulat juga menciptakan orang yang IQ sedang bisa di atas. Moody ditanya Tuhan, orang mencatat khotbahmu, disuruh jurnalis mendengar khotbahmu supaya ditulis tentang KKR yang kau adakan di Amerika dan seluruh Chicago. Tapi wartawannya bilang nothing to report. Tak ada yang bisa dituliskan. Orangnya perawakannya jelek, Moody gembrot, khotbahnya nggak teratur, sistematika nggak ada. Lalu dia bilang, dia tertawa, nggak tersinggung. Saya senang katanya. Sehingga mestinya dia tulis kalau mau tulis lagi. Tuhan yang Moody hebat, orang paling tolol di dunia bisa berkhotbah, mengadakan KKR di seluruh Amerika. Oh iya. Itu semangat saya berkhotbah, melayani ini. Saya berkata, saya tahu Tuhan, ada orang yang kau pinta dengan IQ tinggi sekali. Dan saya tahu IQ saya tidak tahu setinggi apa. Kalau saya tahu nanti saya sombong atau saya minder, yang dua itu kan. Oh iya, kalau minder nanti begitu baca nggak tahu, habis IQ gua jongkok sih. Udah langsung itu, padahal karena usahanya yang kurang. Jadi saya nggak pernah tahu itu. Cuman waktu saya jam masuk UI katanya minimal 126. Kita kan masih ada tes IQ waktu itu ya, ujian itu ya. Jadi saya nggak pernah tahu. Tapi saya berkata kepada Tuhan, tapi Tuhan berdaulat untuk menetapkan privilege kepada saya, sehingga saya menikmati hal-hal apa yang seharusnya dinikmati oleh hamba Tuhan di dunia. Betul. Saya kalau boleh jujur, ini doa lagi. Kalau saya lihat ke belakang, saya ngomong menanyakan pertanyaan yang sangat penting sama John Stott, sangat penting sama Peter Stumacher, raksasa dari Tubingan itu. Mestinya hanya 40 menit, jadi 50 menit. Yang sangat penting sama orang seperti Howard Marshall. Ketika pertemuan pertama gagal, saya berkata, I understand. Oke, no problem, kepada asistennya. Tapi asistennya minta maaf. Sampai kemudian dicariin saya terus. Mana itu orang Indonesia? Howard Marshall pengen ketemu. Itu yang membuat orang Cambridge semua lihat saya. Siapa ini manusia? Howard Marshall pengen ketemu dia, nyariin dia. Lalu saya berkata, nggak apa-apa. Nggak, pertemuan itu batal saja, nggak apa-apa. Saya tahu itu beliau orang sibuk. Saya pun memang berani, memang saya dari kampung, saya orang nekat kok orangnya. Semua manusia pengen saya temuin. Ya, saya dibesarkan seperti itu sama orang tua saya kan. Tak ada yang ditakuti. Termate, oh itu dibodut. Emangnya mau laut langsung ditelan. Kenapa mesti takut? Kenapa? Nah, saya dibesarkan begitu. Gitu. Tangannya mana? Bukan anak bapaknya, anak mamanya gitu. Ya. Jadi akhirnya, no, Marshall tidak mau balik dia ke Scotland kalau nggak ketemu sama Anda. So please, manage. Kapan aja kau bisa, dia akan datang. Saya jadi nggak enak tuh. Harus saya bilang, oke, kalau sore ini bisa, sorry, datang dia. Dia minta maaf. Orang Scotland itu kan kayak orang Jawa ya. Dia bisa bayangkan kayak Mas Rudi lah gitu. Wow. Kalau orang Jerman tuh kayak orang Batak. Jadi kalau nggak pernah lihat Peter Stumacher, lihat aja saya. Oh bisa begitu. Research di Cambridge, research di Pontifical Institution di Plico di Roma. Orang bilang, kok bisa? Iya. Tapi jangan lupa, itu semua hanya privilege. Otak tidak sehebat itu. Sekiranya saya otaknya mungkin kayak otaknya Pak Yuskar mungkin atau siapa kali ya, mungkin lebih banyak bisa saya dapatkan itu ilmu itu. Tapi karena ya tidak sekuat itu, saya melakukan yang terbaik. Saya cobalah. Gitu. Jadi memang kalau kita kembali, Tuhan tempat perhitunganku sampai pakai lagi istilahnya adik saya Erik, sampai tubuh berkalang tanah, selalulah katakan, the Lord is my refuge, my maos, my maon, my katafuga, rock
yang tidak bisa bergoncang. Amin. Itu tidak ada masalah. Ya. Belum dapat jodoh, Tuhan perteduhan. Molo Tuhan parhatasak, madok kata naik konsal, sai sao doi, sai sao doi, sai sao doi. Tuhan berdaulat, pasti terjadi. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Soal jodoh, asal memang Tuhan mau saya menikah dan saya tidak jual-jual mahal. Saya berkata kemarin yang foto jomblo, yang tertarik datang sama saya akan promosi tanpa sinamon. Soalnya banyak laki-laki langsung mundur teratur begitu ingat sinamon. Sinamon dona hurang HP nabi tersirat. Yang kedua kita di sini apa? Di sini tema itu dimunculkan, kefanaan manusia dan kekekalan Allah. Nah, kalau memang Tuhan adalah kokoh, eternal, memang otomatis bagian kedua dan seterusnya ini akan mengikutinya. Mari kita baca lagi. 1, 2, ya. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh di waktu petang bisut dan layu. Nah, kalau lihat who is God, siapakah Tuhan itu? Dengan jelas dikatakan Tuhan yang kekal. Tadi ada dikatakan apa? Smile, Tuhan yang everlasting. Gitu? Di sisi lain, mari kita lihat siapakah kita. Lihat lukisannya, lukisan debu. Lalu apa lagi? Lukisan, ya, rumput. Padahal kalau Tuhan di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Coba di mata Tuhan 1000 tahun, bukan 1000 hari. 1000 tahun bagi Tuhan seperti sebentar saja, seperti giliran jaga di waktu malam. Bagi kita jangankan 1000 tahun, 1000 hari pun lamanya bukan main. Itu. Tapi di sini dikatakan karena Tuhan tahun-tahunnya begitu kekal, tidak terlukiskan. 1000 tahun bagi kita, bagi Allah nothing. Seperti hari kemarin, seperti giliran jaga. Orang bisa lupa siapa giliran jaga kemarin. Tapi kita debu, rumput, hari-harinya berlalu, berkembang, lisut. Makanya bagus sekali kalau kita kembali ingat khotbah yang pertama dikhotbahkan oleh Bang Erik itu. Mari kita kembali kepada hakikat kita. 2 titik ekstrim. Di satu sisi kita adalah apa istilahnya? Titik segala titik. Titik segala titik. Cara dia menggambarkan itu bagus sekali. Memang orangnya Erik itu kan pintar banget. Kalau nggak salah dulu lulusnya skripsinya dia dapat A dulu itu di Trisakti itu. Makanya begitu masuk dia berkata, waktu saya pimpinan, saya senang sekali. Saya pikir, puji Tuhan, ada orang yang bisa. Kalau saya nanti keluar, orang ini bisa melanjutkan. Makanya saya salah satu orang, waktu dia keluar, tidak ada sukacitanya saya. Tidak ada sukacita saya. Saya nggak pernah bilang saya mendukung. Oh iya, memang semua pekerjaan Tuhan di mana-mana ada. Tapi saya tidak terlalu melihat pekerjaan Tuhan di mana-mana. Di Perkantas yang mau saya lihat. Di Perkantas. Ya tapi kan masih bisa sekali setahun. Hah? Sekali setahun. Tuhan Yesus saja sekali setahun khotbah belum tentu berhasil sedang. Ini gaya bahasa ekstrim bukan? Apalagi kamu sekali setahun. Tiap orang yang keluar tuh, yang saya rasa mestinya terus, saya nggak rela. Nah dia menggambarkan begitu rupa. Bumi sama galaksi seperti Jakarta sama apa katanya? Titik ya. Lalu Jakarta dibandingkan saya, ya, bagaimana itu katanya? Jadi dia titik lagi tuh, titik segala titik. Tapi di sisi lain Allah memahkotai
begitu mulia, begitu agung, begitu luar biasa. Makanya kita mesti dalam penginjilan itu kita harus mati-matian berdoa. Jangan pikirkan dulu doktrin predestinasi. Seakan-akan segala sesuatu ada padamu. Saya mau meminjam di sini pemikiran Moody dalam hal ini. Rebut orang, persembahkan kepada Allah. That is the only way they become meaningful before God. Habis itu hidup mereka sia-sia. Hanya kita kan banyak bilang begitu. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus kau miliki? Apa artinya kekayaan ini tanpa Yesus kau miliki? Bila nanti tiba saatnya kita dipanggil olehnya, maka semua yang kita miliki tidak berarti lagi, debu. Saya bersyukur melihat banyak orang kaya mati. Salah satu yang Tuhan sangat berbicara kepada saya adalah seorang presiden GM Samudra Indonesia yang sudah puluhan tahun di Singapura. Dan itu Tuhan pakai menjadi salah satu sahabat saya selama studi di sana. Masih muda sekali, pulang main golf. Bukan pulang dong ya, bukan pulang main golf mati. Waktu main golf mati, gitu. Tanggal 31 Desember. Wah, kaget. Waktu saya pergi, lalu kemudian acara demi acara, kemudian dibawa ke pemakaman. Saya tidak tinggalkan, lihat terus, pelototin terus. Saya ingat kadang kami bernyanyi-nyanyi. Satabi lalu kalau udah stres rupanya dia dipanggilnya lah kami para pendeta nyanyi di kondominium dia yang sangat megah itu. Di waktu malam bulan purnama gitu. Oh iya, udah ngantuk kita udah ngantuk kita dulu. Setokin naik jam 11 sore. Sebentar lagi baru jam 11 malam. Nanti kami antar ke rumah. Dengan mobil megahnya itu diantarlah kita ke Trinity College itu. Itu orang cakap begitu. Kalau lihat saya, segala kelihatannya kau lemas ya. Apa kita makan seafood dulu? Saya nggak bisa menolak kalau begini saya. Yang tahu East Coast, Bang Peter, gila. Kita lihat sendiri binatang itu kita terekam. Karena kita tinggal pilih kan. Ini. Mana yang gerakannya kita mau habisi. Suka-sukanya. Dan kalau dia mentraktir kita, tidak pernah pikir uang. Karena memang nggak ada artinya uang bagi dia kalau begitu pengeluaran. Di sini ada babi sagala yang sangat enak, kayak kerupuk. Belum pernah kau makan kurasa katanya. Oh, saya sering makan babi, tapi yang itu belum pernah. Itu hanya ada 30. Dan itu jamnya mesti jelas. Tidak tahu apakah ada jimatnya. Sebelum dan sesudah itu nggak ada. Hanya 30. Nah, saya udah pesan. Sediakan waktumu. Ini pun nggak bisa saya tolak. Kita begitu. Betul. Begitulah orangnya, baiknya itu orang. Tapi ketika dia meninggal tuh hati saya tenang. Setelah orang udah pada pulang, saya lihat udah menyatu dengan tanah. Habis. GM dilupakan, habis perlahan-lahan. Waktu adik sayang saya Amin Chung meninggal dunia, saya nangis terus-menerus. Siangnya saya lagi disuruh Pak Tong berdoa waktu itu. Saya pikir, Tuhan, saya udah dari kemarin saya nggak bisa. Apa itu? Kok saya lihat ini orang masih muda, kenikmatan selama di Singapura. Aku abangnya dia dijadikannya, istriku mamanya dia. Kok, oh Tuhan, saya tahu kekekalan ini. Seorang Yesus. Pak Tong khotbah. Perlahan-lahan Amin Chung hanya ada di memori, dan sesudah itu pun terhilang dari memori. Itulah. Makanya memang Lloyd Tripp punya kalimat saya suka banget. Saya baru sadar paruhan tahun kedua ini, semua titipan yang Allah berikan kepada saya adalah sementara untuk saya gunakan menggenapi seluruh isi hati Allah. Tidak semua orang yang dikaruniai kemampuan berkhotbah seperti si Eric, tapi dia harus menggenapi kehendak Allah. Beda Eric, beda Daniel, sama-sama adikku yang dua ini.
Daniel Adi Pranata memiliki hal yang lain lagi. Tetapi ini titipan bagaimana bisa digenapi Tuhan. Maksimumkan sampai kepada ultimate. Dan saya bisa memuaskan hatimu selama saya di dunia ini. Inilah doa kita. Maka dikatakan sombong, iya ya. Saya pun sombong, makanya saya suka ayat ini. Kalau kalian lihat situs saya, kan itu lagu yang saya angkat adalah siap Tuhan Yesus, ku sadarku lemah, siapakah diri hamba dan seterusnya. Nah, inilah kefanaan manusia digambarkan. Ya. Lalu kemudian kita melihat yang ketiga di sini. Nah, ini masuk kepada kefanaan itu akibatnya apa? Dosa. Dosa. Dan kalau kita bicara dengan dosa, saudara-saudaraku sekalian, mari kita hayati. Allah seriuskah terhadap dosa? Sangat serius. Seorang pernah bertanya, siapakah orang yang betul-betul mengenal murka Allah? Itulah orang yang benar-benar bisa mengasihi Allah. Teologi kita sekarang makin hilang murka dan keadilan Allah. Terlalu banyak teologi anugerah, dan akibatnya gereja makin kurang ajar, pendeta-pendeta makin kurang ajar. Kita mesti kembali kepada pemahaman ulang, berdoa ulang, supaya kita melihat dosa sebagai dosa. Never play with sins. Selalulah meratap. Setiap kali kita berdoa, itu seperti tancapan paku kepada hati Allah. Itu kita harus hayati. Kadang-kadang saya pikir, kenapa ini istri bisa begitu hancur sama suaminya? Kenapa ini suami bisa begitu hancur sama istri? Itu saya tidak tahu. Itu mungkin KTA yang lalu kali ya, KTA yang lalu atau 2 yang lalu itu, ada suami istri datang untuk dilayani. Istrinya terus merang-merang, suaminya santai aja. Begitu. Dalam hati saya udah mati rasa ini Tuhan. Tapi Tuhan, rebut ini kesempatan Tuhan. Dia sudah datang kepada saya, tidak boleh sia-sia. Tuhan, saya berdoa terus. Istrinya menangis, anaknya datang disuruhnya keluar dulu sama mbaknya itu. Lalu saya tanya dia, apa yang terjadi denganmu? Biasa aja. Terus datang dia, itulah mama. Beginilah terus, anggap remeh. Akhirnya apa? Saya nggak mau lagi diskusi. Saya langsung berdiri, saya pegang tangannya, saya nangis-nangis di hadapan dia. Tuhan Yesus, terima kasih orang ini datang kepada saya. Tuhan, sudah hancur keluarga ini. Setan sedang menikmati keluarga ini. Anaknya akan hancur lebur berantakan. Tuhan, tolong tunjukkan kuasa-Mu yang ajaib. Setelah berdoa dan berdoa, akhirnya orang itu berkata, saya tanya, boleh tahu nggak sih apa yang membuat kau seperti ini? Dia berkata, nggak tahu itu bang. Mula-mulanya saya hanya lihat-lihat situs-situs selingan di kantor, teman-teman juga begitu. Habis itu saya jadi member. Saya nggak ngerti member itu apa itu ya. Ada member katanya. Setelah jadi member saya VIP, saya ketemu apa itu? Tokohnya itu ya, orangnya itu. Saya bisa masuk memilih orangnya, lalu saya bisa langsung kontak orangnya, lalu ketemu orangnya. Lalu setelah ketemu, saya sudah 2 tahun hidup sama dia, dan tetap majelis loh. Maka saya pikir, Tuhan, berikan kami takut pada murka Tuhan. Di mana rasa takut? Ini pertanyaan Musa itu, coba lihat.
Kita baca 11, 1, 2, 3. Ya, siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas? Kita bisa tangkap enggak? Kenapa ada ayat seperti ini? Paulus dalam Roma pasal 2 juga dikatakan, kenallah kemarahan Allah, bukan hanya kemurahan Allah, tapi juga kemarahan Allah. Betul, Allah ialah kasih, tapi jangan lupa Allah menunggu engkau, Allah setia menunggu engkau supaya kau bertobat, berhenti. Tetapi kalau tidak bertobat, Paulus berkata, kau sedang menimbun perlahan-lahan, tidak sensitif, akhirnya mati. Begitu mati, kau menjadi makanan empuk daripada si setan itu. Yang dulu kamu anggap serius, sekarang jadi permainan. Saya suka sekali Bang Erik membahas berjalan, berdiri, dan duduk. Memang menggambarkan intimasi dengan dosa, kedekatan. Daltul pernah ngomong sama saya, Bang, abang terlalu kuat. Apa istilah Bang Daltul ya? Penjaganya terlalu defensif, kata gitu. Kita lagi ngobrol-ngobrol begini dong, jangan terlalu cepat-cepat pulang. Saya bilang, ya pulanglah, kan udah dari tadi kita ngomong. Saya bilang begitu. Tapi saya pikir yang memang defensif pun masih kadang-kadang kepikiran enggak. Apalagi tidak terlalu defensif. Itu dia. Saya sangat mengerti, mencoba dari pergumulan ini. Sebenarnya alumni yang jatuh dalam dosa belum tentu karena mau. Saya ditelepon sama seorang perempuan nangis-nangis, saya jadi wanita simpanan sekarang. Tapi doakan saya Bang, saya mau kembali tapi nggak bisa. Sama pria, saya sekarang lagi di Jawa, saya nggak sebut di mana, nangis-nangis. Saya sekarang lagi berkubang dosa ini Bang. Saya tahu siapa kamu, udah. Tapi kau pasti kenal saya, buktinya kau panggil saya Abang. Iya, saya kenal Abang. Tolong doakan saya Bang. Tapi namamu siapa? Bagaimana saya tahu? Makanya saya kadang-kadang dalam doa saya, Tuhan, tolong rekanku alumni. Mungkin sudah terlalu capek mereka, terlalu lelah dengan perjuangan. Tuntutan bos, tuntutan teman, tuntutan dari bawah, masalah lalu lintas, semua menggerogoti mereka. Akhirnya habislah. Dosa. Lalu kemudian kita lihat di sini bagaimana tadi mengatakan mesti mengenal konsep dosa. Sama banyak orang, tokoh-tokoh gereja seperti Martin Luther, Bonhoeffer, mereka orang-orang berkata, mari belajar mengenal kemarahan Allah. Mari serius terhadap dosa-dosa kita. Bonhoeffer berkata, no cheap grace. Tidak ada anugerah murahan, maka engkau bisa selamat. Itu Yesus harus menaiki bukit Golgota, Via Dolorosa. Dia mesti teriak-teriak, berdarah-darah di antara Allah yang memurkai dia dan manusia yang menolak dia. Begitulah mahalnya engkau. Jangan terlalu lompat berkata, keselamatan dan anugerah. Ya, tapi untuk saya menikmati berdiri di atas kasih karunia ini, Roma pasal 5. Di atas kasih karunia saya berdiri, di atas kasih karunia saya bermegah. Darah Kristus, sang anak domba, sudah diberikan kepada saya. Saya akan maju dari kebenaran kepada kebenaran, pelayanan kepada pelayanan, buah kepada buah. Kiranya ini menjadi dupa yang harum di hadirat Allah. Maka jika demikian, masuklah kita kepada yang keempat, hidup yang bijaksana. Siapakah yang bijaksana itu? Siapakah orang yang bijaksana itu? Paulus berkata, orang bijaksana dua hal. Efesus pasal 5:15, coba lihat. Efesus 5:15.
Mari kita baca ya, 15. 1, 2 ya. Karena itu perhatikanlah dengan saksama, ya, perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijaksana. Itu bahasanya bijaksana aja. Sofia itu bijaksana. Dan ya 1, 2 ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena kali ini adalah jahat. Sebab itu jangan kau bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Paulus menggunakan 2 istilah, 2 hal. Orang yang bijaksana adalah apa? Orang yang mengerti waktu, orang menggunakan waktu. Orang bijaksana adalah apa? Orang yang mengerti kehendak Allah. Persis sama dengan Mazmur 90. Cuma urutannya dia mulai dengan murka. Ya toh, sama dong. Siapakah yang mengerti murka-Mu Tuhan? Mengerti kehendak-Mu Tuhan. Hidup kami dosa-dosa Kau taruh di tempat-Mu, di hadapan wajah-Mu terang sinar. Tidak ada sesuatu yang terselubung, mulai dari yang kejahatan kecil sampai kepada kejahatan yang mulai aku tertawa menikmatinya. Dari saya melakukan dosa yang begitu bergumul, begitu sedih, begitu berat, begitu hati nurani kedebak-kedebuk, sampai kepada enjoy seperti orang lain, orang fasik, orang duduk, istilahnya Bang Erik itu. Itu yang dibahas. Sama Mazmur 90 sama. Teolog besar Paulus sebelumnya, ribuan tahun sebelumnya, Musa sudah mengatakan. Dan mari kita jadi orang bijaksana. We know God's will. Dan kita menghargai waktu kita. Makanya dikatakan di dalam ayat berapa itu? 12. Mari kita baca ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bijaksana. Saya tidak tahu apakah Musa melihat orang-orang tua macam saya juga. Abang saya yang sangat saya cintai, kaku. Berapa hari? Tolong. 3 hari saya lihat. Bangun lihat lagi, bangun lihat lagi. Jadi dari situ, since then I learn much. Saya banyak belajar tentang hidup. Pasti saya akan seperti orang ini dalam hati saya. Satu ketika, tidak bisa. Kita bangun, lalu kemudian saya lihat mertua saya dan adiknya. Lebih dulu adiknya meninggal. Mertua saya sekarang, puji Tuhan. Mudah-mudahan Tuhan terus kasih hidup. Meskipun hanya bisa bereaksi begitu, semuanya udah invalid, tapi kita sangat menikmati. Sebisa-bisanya saya dan istri selalu kita mau macet, mau bagaimana, sebentar pun boleh, sekadar salam, cium, cepek itu lalu pergi. Dan itulah dikatakan oleh Musa di sini. Masa hidup kami 70 tahun. Jika kami kuat 80 tahun, kebahagiaan adalah kesukaran penderitaan. Ya itu, di atas 80 tahun itu apa? Kalau di umur 18 tahun, kamarnya bau parfum. Kalau 81 tahun, kamarnya bau balsam. Iya kan? Itu. Sinta cantik begini kan, Niko kan? 81 nggak begini. Tapi hebat loh Tuhan itu loh. Dikasih dulu kecantikan fisik supaya kita makin cinta. Seiring dengan cinta makin berkembang, Tuhan hilangkan wajahnya, makin keriput. Tapi kita berkata, I love you, not because of this face. Bukan tinta, bukan titik membuat tinta, tapi tinta membuat titik. Bukan karena kau cantik membuat saya cinta, tapi karena saya cinta membuatmu cantik. Yuk, tolong lihat para main itu. Emangnya nanti umur 91 tahun begitu wajahnya?
Kayak opung baru tanggal juga. Itu. Bagian-bagian yang sangat sensitif, yang bagus untuk suami istri sekarang, umur 91 tahun. Nggak ada bagusnya itu. Ngerti maksud saya? Kalau ngerti bagus, nggak ngerti nggak apa-apa. Waktu di Pasutri kan saya bahas itu kan. Makanya saya bilang, selama bisa dirawat, rawat. Selama bisa nikmati, nikmati. Masih ingat itu? Di Pasutri saya katakan, nanti umur 91, bagaimana kau rawat? Tidak bisa terawat lagi. Oh iya, saya kalau dulu karena cinta sama istri, saya sendiri cari barang-barang tertentu untuk istri saya. Saya cari supaya istri saya tetap bagus. Orang kalau jualan itu dia kaget lihat saya. What are you looking for? Katanya. Ini perempuan punya tempat, ya saya mau cari ini. You know the size? Of course. Jangan gitu loh. You must love your wife. Certainly. Saya bilang gitu. Tapi 60, 70, 80, tapi kalau udah sempat kita berpegangan tangan, sepanjang jalan Bintaro, sepanjang jalan Cinere, itulah 50, 60, 70, 80. Wah, dalam hal ini saya bersyukur melihat banyak senior-senior saya, dan saya berdoa saya bisa mengikut mereka. Alan Cole setiap sore kalau kami lihat jalan bersama istrinya, Profesor Alan Cole di Trinity College, ahli perjanjian lama. Umur waktu itu sekitar hampir 70. Setiap kali jalan mereka berpegangan tangan. Makanya kau lihat begitu, kok bisa suami istri bermasalah? Karena apa? Kita izinkan dosa masuk. Ketika dosa yang jahat masuk, dua-duanya dia menghancurkan. Saya suka sekali tadi ada apa itu kesaksian itu. Ingat, salah satu yang berdoa untuk keluarga kalian, kami terus berdoa. Tuhan suami istri, pasangan suami istri. Ada orang nikah meskipun nggak datang, berdoa Tuhan berkati keluarga baru melalui dia demonstrasikan kuasa. Saya sudah belajar, saya sudah riset. Mujizat pertama yang Tuhan berikan di kota Kana, Yohanes 2, dari seluruh mujizat, the main miracle, mujizat pertama terutama yang membuktikan engkau Allah adalah di dalam keluarga. Konteks suami istri, buktikan engkau Allah. Banyak keluarga yang merasa air pahit, biarlah Tuhan bikin anggur manis. Ketika saya dengar Bang Togu begitu peduli kepada istrinya, Bang, doakan ini Bang, Bang, pasti saya doakan, tenang, saya doakan. Begitu ternyata semua beres di Singapura, dikasih tahu, Bang, ini saya ngerti, sukacitamu, I share your joy. Inilah kita. Jangan biarkan perasaanmu sampai nggak ada sama istrimu, dan sebaliknya, biar terus dinamika itu. Wah, luar biasa. Sama anak juga begitu. Umur kami akan berlalu, akan berlalu. Itulah kefanaan kita. Karena itu dia berkata, maka dihitunglah hari-hari supaya bijaksana. Kalau kita mengenal Allah, apa kehendak Allah suami istri? Suami, kasih istrimu. Maka saya terus berdoa, ilhami saya bagaimana mengasihi istri saya. Tidak mudah memang, tidak mudah. Tapi Tuhan memerintahkan, hai istri, tunduk kepada suamimu. Maka semua istri berdoa, Tuhan meski sulit, tolong saya tetap tunduk. Tuhan, aku tidak menikah sama pria sana yang saya kagum, tapi apa yang Tuhan kasih depanku, saya akan nikmati. Saya pasti bahagia bersama suami ini. Puji Tuhan. Ini yang saya lihat dalam banyak keluarga bahagia. Marriage is a commitment of life. Saya komit dengan kamu seumur hidup. Biar katanya gendut sekitar perut, makin gendut, makin senang saya sama perutnya ini. Ku belai-belai ini, tidak ku maki-maki. Ya, ada istriku dulu langsing sekali. Sekarang sudah langsung katanya. Saya berkata, itu cara pandang yang berbeda. Kalau kamu seperti kawan saya,
Ada kawan saya pendeta di Perth, dia berkata apa? Istri saya suka ngemil. Sudah berkali-kali dibilang gak mau. Karena itu apa? Makin gembrot dia, aku makin sayang pada dia. Oh, dia bilang gitu. Makin gembrot, makin sayang. Ini mungkin berhubungan dengan doanya Bonhoeffer. Bonhoeffer pernah berdoa, Tuhan beri aku kemampuan merubah yang bisa kurubah. Kedua, menerima yang tidak bisa kurubah. Kalau masih bisa dirubah, rubah. Tidak bisa dirubah, terima. Dan yang ketiga, berikan aku kemampuan membedakan keduanya. Mana yang bisa dirubah, rubah dengan anugerah Tuhan. Mana yang tidak bisa lagi dirubah, dia tidur ngorok, udah susah dirubah. Berdoa aja, bersyukur. Tuhan, bikinlah kami sama-sama ngorok. Saling menikmati kan? Kan jadi asik kan? Asik kita. Mana yang bisa dirubah? Mana tidak bisa dirubah? Berikan aku kemampuan membedakan. Nah, rupanya teman saya pendeta ini melihat istri memang suka makan. Kalau tidak makan dia stres. Berarti seiring dengan suka makan, maka dia akan gembrot terus. Maka apa? Tidak bisa berubah. Berikan saya kemampuan menerima. Maka dia bilang berkata, istri saya makin gemuk, makin gendut. Aku makin sayang loh bang. Saya tanya istrinya, ya bu, makin gemuk begini gimana? Ya itu nggak apa-apa tuh bagi saya tuh. Karena itu suami saya itu makin dipeluk saya. Katanya tangan yang gede itu makin pas. Kalau saya dulu kecil katanya lewat tangannya. Terus luar biasa ya. Itu hikmat dari mana itu ya? Wah, ini namanya kalau apa tuh yang di Vito Mario Teguh itu, itu Mario Teguh itu adalah apa tuh? Cara melihat kan? Cara melihat. Coba mulai sekarang kita melihat hidup ini lain dari yang lain. Hidup istri, hidup suami, hidup kita juga. Karena itu plan your life. Rencanakan. Ajar menghitung hari-hari. Wah, luar biasa. Ada orang yang suka bikin rencana harian, ya. Saya diajar Kak Sakius, itu pembina saya. Bikin rencana harian, rencana mingguan, rencana bulanan, rencana tahunan, rencana 5 tahunan. Saya tidak tahu sekarang masih ada nggak program itu di kampus. Kami dulu itu selalu itu wajib, itu selalu strategi for life, strategi of living, Christian strategy itu loh. Gitu. Jadi rencana 5 tahun pindahkan ke 1 tahun, dilatih terus tuh. Bagaimana menulis prioritas program dan seterusnya. Lalu 1 tahun ke bulanan, bulanan ke mingguan, mingguan ke harian. Kayaknya Pak Yus sekarang masih ikut tuh ya. Masih ikut ya? Nah, Pak Yus itu sangat menolong ya. Sangat menolong. Nah, rencanakanlah. Sesudah rencanakan. Maka yang kelima, terakhir. Mohonlah berkat daripadanya. Tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Indah sekali berkatnya ini. Coba kita perhatikan. Beginilah doa kita tiap hari. Ayat 13 kita baca. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-Mu. Ini soalnya agak lucu ya. Mestinya yang kembali itu siapa? Ya kita. Gitu. Tapi seringkali kalau tidak ada masalah dari kita, kita seperti membuat Tuhan bermasalah. Betul? Tapi kalau nggak banyak masalah dari kita, akan langsung itu yang dominan. Nah, kelihatannya dalam pergumulan doanya, sepertinya dia berkata hal seperti ini. Dari diriku sudah beres Tuhan. Saya coba, I have done my best yang bisa. Sekarang aku mohon rahmat itu Tuhan. Kembalilah. Seolah-olah dia berkata, bertobatlah Tuhan. Saya mau menikmati rahmat-Mu kembali. Nah, lihat ini. Ada beberapa hal yang didoakan di sini. Pertama, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu. Kenyangkan kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu. Ingat jadinya pentingnya Sabtu dulu. Iya. Charles Spurgeon berkata, tidak ada satu kegiatan dalam hidup saya yang boleh menginterrupt saat teduh saya. Kita bisa gitu nggak ya? Sobat saya di Pos Marbun, yang sudah pensiun 2 tahun lalu, 2 tahun ya Maya, pensiun ya, tapi masih dipakai dia. Dengan tongkat-tongkat dia, pakai tongkat tuh, diundang ke Asia kemarin di Beijing, seluruh marketing manager
dari Exxon Mobil, se-Asia, se-Australia datang. Tolong doakan aku layak ya. Nah itu manusia mereka, rumahnya di Bintaro. Kantornya dulu di Exxon Mobil Ratu Plaza ya kalau nggak salah ya. Jadi dia mesti berangkat pagi-pagi sekali. Maka dia berkata, aku berangkat pagi dan saya selalu membawa Alkitab saya. Maka 1 jam karena saya pagi sekali melewati macet, saya tiba cepat, saya baca, saya nikmati. Dan saya setelah teduh 1 jam, maka saya berdoa lagi 1 jam lagi. 1 jam lagi, karena apa? Dia punya 500 pokok doa. 500. Lain salah satu dalam pokok doa. Dan saya yakin akan banyak orang terpukau lihat hidupnya. Setelah dokter salah kasih obat di Indonesia, padahal dia luar biasa kaya. Orang penting luar biasa, selalu pakai VIP kalau naik pesawat. Itu akibatnya ini kaki depan di dalamnya apa? Busuk. Nah, karena busuk itu dia berkata tidak bisa diobati seumur hidup. Sudah di Singapura dokter terbaiknya. Maka dia berkata apa? Saya ngomong lain sama kaki saya. Setan, kau berhasil merenggut kesehatan saya, tapi kau tidak berhasil merenggut sukacita saya. Dan dia waktu masih ingat ya Martina ya? Waktu dia mau bersaksi pakai tongkat dulu dia di KBD kita. Tongkat. Habis itu dia bisa lepas, kita berdiri, lalu dia ngomong. Dan ini bukan hanya di hadapan ini, itu kemarin sama. Terus 2 BBM-nya salah satu adalah profile pic-nya dia duduk dengan keretanya senyum sekali. Saya bilang, kakak bilang, istri saya bilang, ini bagus nih, boleh nggak kita ambil nih? Saya tanya, boleh nggak saya ambil? Boleh. Lalu yang friend saya di Facebook nanti lihat dia duduk di kursi rodanya dengan sukacita. Dan kemudian apa? Tapi jadi lucu loh katanya. Waktu saya duduk di kursi roda turun dari pesawat, ada orang lihat saya kasihan. Tetapi apa? Begitu keluar lewat dari sedikit imigrasi itu, langsung saya disambut oleh orang penting. Mereka lihatin saya, siapa ini Pak kursi roda. Lalu baby Benz, Mercedes Benz terbaru. Kemudian ada 3 orang menyambut saya. Begitu masuk hotel termegah, tidak perlu check-in, langsung saya masuk kamar. Loh, saya belum check-in. Semua kami kerjakan padamu. Apakah semua tamu kalian? Tidak. Biasanya di kamar, dari 7.000 kamar hotel, paling banyak 10 orang begini kami lakukan. Salah satunya adalah kau. Saya berkata, puji Tuhan. Kaki busuk. Mungkin kita itu akan menggerutu ya. Menggerutu. Tapi dari mana itu? Inilah doa. Rahasia itu loh, pagi itu loh. Kenyangkan kami di waktu pagi dan kasih-Mu, supaya kami bersorak-sorak dan bersuka di masa kami. Yang kedua, setelah kenyang di pagi hari, buat kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari yang Kau menindas kami. Lihat ini kedaulatan Allah terjadi. Ada kesulitan, ada masalah, tapi ku minta sukacita itu. Lalu yang ketiga, biarlah kelihatan kepada hamba-Mu. Artinya, saya ingin gazing, saya ingin pelototin perbuatan-Mu dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Yang keempat, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami. 4 hal ini minta tiap hari. Kenyangkan kami. Kalau tidak kenyang, pergi happy hour. Kalau tidak kenyang, karena apa? Itu hukum alam. Ruang kosong pasti diisi, harus diisi. Itu hukum alam, psikologis pun begitu. Maka diisi dengan makanan apa? Kalau kita lapar dari rumah, tahu, goreng-gorengan, yang kata istri saya sudah dengan jelantah atau dengan makanan sehat. Tidak gampang mencari makanan sehat di luar, bukan? Nah, secara rohani juga begitu. Kalau kita lapar di pagi hari, apa yang terjadi? Tapi kalau kita kenyang, kalau kita menikmati sukacita, maka dari sukacita kita melihat semua problema. Dari kelihatan kesulitan, kita mampu melihat Allah berkarya, Allah bertindak. Bahkan mungkin seperti Ayub kita bisa berkata,
Apakah kita hanya bisa bersaksi bagi Allah waktu diberkati? Apakah kita tidak bisa saksi bagi Allah waktu sakit? Saya kira kesaksian Chung Fi menjadi powerful kepada kita karena dia mengalami itu. Dan yang terakhir tadi, biarlah kemurahan Tuhan atas kami. Teguhkanlah perbuatan kami. Ya, teguhkanlah kami. Kami fana Tuhan. Ya, tetapi Kau Allah yang kekal. Di dalam Allah yang kekal, biarlah apa yang dikerjakan hamba-Mu, yang debu ini, yang rumput ini, bisa tetap harum. Salah satu hamba Tuhan yang saya suka adalah Stanley Brown. Saya melihat dia dalam konferensi medis internasional. Orangnya waktu masih kira-kira 5 tahun sebelum meninggal. Saya hadir dalam sesinya. Dia berkata, memang hidup saya beginilah. I commit myself to Him. Sekiranya Tuhan memberikan saya 100 kali hidup, saya akan melakukan I will do the same. Lahir hidup mati, lahir hidup mati, lahir 100 kali saya melakukan sama, yaitu the best for God. Maka dia berkata apa? Utamakan Tuhan seumur hidup, dan kamu tidak pernah menyesal. Make Him priority in your life, and you will never regret. Tidak akan pernah menyesal. Kita berpegangan tangan supaya kita menikmati kebenaran ini. Mari kita berdiri. Kita berdiri. Bapa di surga, terima kasih untuk firman. Kau adalah Allah yang kekal, dan Engkau adalah tempat perteduhan kami turun-temurun. Kami bersyukur hidup kami yang Kau karuniakan. Dan seperti kata firman, dia pasti layu, lisut, berlalu buru-buru. Tetapi biarlah hari-hari kami atur secara baik, mempersembahkan karya-karya harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan, siapakah kami di hadirat-Mu? Kau pun sudah menuliskan kami debu. Begitu mudah ditiupkan angin. Kau pun sudah menuliskan kami di rumput. Begitu sederhana. Karena itu Tuhan, bila kami kadang-kala bisa berkarya, terpujilah Engkau. Itu karena Engkau ada bersama kami. Ampuni kami bila semua prestasi kami anggap dari diri kami sendiri. Karena itulah Engkau datang, mati bagi kami, menebus kami, meruntuhkan kuasa setan, meruntuhkan kuasa kedagingan, dengan mengutus Roh Kudus dalam diri kami. Hamba-Mu berdoa, meteraikan firman-Mu, supaya kuasa pembaharuan Yesus hadir dalam setiap pribadi. Suami cinta kepada istri, makin mencintai. Istri cinta kepada suami, makin mencintai, makin tunduk. Dan kami semua saling mencintai. Dan kami dibaharui tiap-tiap hari. Kami terus berdoa, kenyangkanlah kami ya Tuhan dengan kasih setia-Mu. Tanpa itu kami akan mencari-cari. Tuhan, kami sungguh berdoa, jangan biarkan kami kelaparan setiap hari. Kami juga berdoa, kami memohon sukacita, supaya kami boleh juga melihat perbuatan semarak daripada Tuhan. Kami juga berdoa, teguhkan perbuatan tangan kami. Biarlah kemurahan Tuhan atas kami. Teguhkanlah, betapapun kecilnya itu, pekerjaan yang mungkin tidak dilihat orang. Teguhkanlah itu, karena kami persembahkan itu kepada Allah yang kekal. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.